Siapapun di antara kita yang saat ini mungkin lagi sehat-sehatnya, yang saat ini kita duduk sambil tersenyum, yang saat ini kita ngaji sambil bisa minum kopi, semua yang duduk di sini nih bakalan masuk alam kubur semua, Pak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, jenengan, saya, Anda, Bapak, Ibu, semuanya masuk alam kubur, Pak. Semuanya. Dan sekarang ini kita mungkin masih sehat, tapi akan ada satu masa di mana kita sudah menyerah dengan keadaan, Pak. Dan nggak kuat lagi, ya Allah, fisik saya kembalikan kepada Engkau, ya Allah, jiwa kami ini, ya Allah. Kita akan berkata begitu suatu saat nanti, Pak. Karena fisik kita udah nggak mampu lagi. Nah, hadirin, kemudian masuklah kita di alam kubur tadi, yang kemudian sampai nanti pada hari kiamat. Hebatnya, tanda kehidupan setelah alam dunia tadi, yaitu alam akhirat, itu dikubur. Jika seseorang bagus di alam kubur, insya Allah, hadirin, dia akan mendapatkan kehidupan alam akhirat yang lebih mudah dan lebih bagus. Tapi kalau saat di alam kubur dia sudah sengsara, kehidupan selanjutnya akan lebih berat lagi, Pak. Jauh lebih berat daripada alam kubur. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu an kalau membahas kubur menangis, Pak, menangis. Di kubur kita sendirian. Coba sekali-kali nanti Bapak, ya kan, atau Ibu kalau di rumah tidur mepet ke dinding gitu loh, Pak. Nah, kayak gitu. Tidur mepet ke dinding, menghadap ke barat, misalkan gitu. Kalau enggak, pokoknya mepet ke dinding lah. Kemudian ditutupin bantal, tutupin selimut. Bayangkan suatu saat Anda akan seperti itu tidurnya dan tidak bisa bangkit lagi, Pak. Begitu meninggal, selesai. Amaliyah tertutup, kesempatan tertutup, nggak akan dapat lagi, Pak, kesempatan itu. Alam kubur. Nah, apa saja amaliyah yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridho, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur itu sebagai salah satu taman surga yang menyenangkan hati orang tersebut, hadirin. Yang pertama, ini penting sekali, Pak. Betul-betul ayyuhafidhu anil shalawatil khamsi. Betul-betul menjaga, memperhatikan sholat 5 waktu, Pak. Sholat 5 waktu itu nggak bisa ditawar lagi, Pak. Harus fokus, jangan diremehkan. Kalaulah memang nanti ada kegiatan, saya akan ke kegiatan itu, ya udah, azan jenengan cari masjid segera sholat, Pak. Habis itu jenengan akan umurnya panjang, insya Allah. Kenapa umurnya panjang? Karena begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian maghrib Ahad malam Senin di Masjid Al-Uswah. Semoga hadirin Bapak Ibu semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah dan mendapatkan hidayah sehingga kita dimudahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita.
Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan berbagai macam fan ilmu syariah. Yang pertama, ilmu syariah ini hadirin menyangkut yang berkaitan dengan usul. Kalau sudah berbicara usul, maka ini hanya menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma', yang kelima qiyas. Memang ada beberapa hal yang menolak ijma', tapi ujung-ujung akhirnya juga memakai juga metode ijma' tersebut. Ini kalau sudah usul. Nah, kemudian furu', kemudian muqaddimah, kemudian mutammimah. Nah, ini nanti kita bahas. Namun sebelum kita mulai hadirin, mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina sana, yang sedang berjuang meraih kemerdekaannya, yang sedang berperang melawan Zionis Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, kaum Palestina dan sekutunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memenangkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fil dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taqlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin, semoga Allah memenangkan saudara kita di Palestina dan beberapa negara yang membantunya. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sedikit berbagai pertanyaan yang masuk. Ini masih sama dengan hal yang kemarin, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebenarnya hadirin, ini pertanyaan ini jawabannya sudah sering saya sampaikan. Sekali lagi jawabannya sudah sering saya sampaikan dan sudah pernah kita bahas. Tapi mungkin karena faktor lupa, karena lama jarak pembahasannya, maka saya sampaikan kembali di sini. Ada yang bertanya tentang dalil dasar hukum. Saya melihat Pak Ustadz, kadang Pak Ustadz kalau itidal kok kemudian sedekap lagi. Jadi yang benar itu sedekap lagi atau kemudian dilepaskan tangannya. Jadi begini hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika i'tidal itu menjadi sebagai bagian dari berdiri, maka disitulah masih ada kesunahan untuk bersedekap. Ketika i'tidal dihitung sebagai bagian dari rukun yang di situ juga berdiri, karena i'tidal wajib berdiri. Maka hadirin disunahkan juga bersedekap. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang masyhur justru pada saat i'tidal ini tidak sedekap, dilepas. Nah kemudian ada alasan yang lain kenapa kami mengambil pendapat yang sedikit ulama menyampaikannya. Karena kami tengok hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang silap ketika i'tidal. Silapnya di mana? Yaitu gerakan tangan yang mengayun pada saat i'tidal.
sehingga menyebabkan gerakan tangan yang lebih daripada 3 kali. Jadi misalkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian dilepas. Lepasnya ini karena masih ada yang goyang-goyang, Pak. Ini mohon maaf, Pak, tarik ke belakang sudah 2 kali, tarik ke belakang sudah 4 kali, karena 2 tangan bergerak bareng. Seharusnya cuma 1, 2, tapi karena bareng jadi 4 kali, langsung batal. Cuma belakang ke depan udah batal. Maka kalau Bapak itidal, Sami Allahu liman hamidah, tek, berhenti tangannya itu. Jangan sampai bergoyang. Kalau bergoyang, mengayun, itu nanti membatalkan sholatnya. Makanya agar tidak lupa, jenengan mengambil kesunahan yang sedekap, ya boleh saja. Sami Allahu liman hamidah, sedekap. Tapi diingat-ingat, di situ adalah i'tidal. Karena kalau sempat lupa nanti jadi sholat gerhana malahan, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Bapak Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok jadi Al-Fatihah lagi? Padahal bari Sami Allahan itu, Pak, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, alasan kesunahannya ada, tapi pendapatnya tidak terlalu masyhur, namun sebagai jalan selamat juga ada. Sah-sah saja ketika sedekap pada saat tidak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini berulang kali juga, Pak. Posisi sujud yang benar itu bagaimana, Pak Ustadz? Yang pertama itu dilihat dari kakinya. Kakinya ini hadirin yang penting, ini jari kaki itu di tanah itu begini, Pak. Ini wajib. Kalau sampai cuma nempel saja, ini jadi meninggalkan keutamaan, menjadi makruh. Bahkan dikhawatirkan makruh aja makruh tanjih gitu. Makruh yang sangat tidak disukai. Karena bisa kemungkinan terangkat sedikit batal surat sujudnya. Maka sujud yang benar itu adalah kakinya begini, ini begini. Kalau kemudian mau dirapatkan atau tidak, nggak jadi masalah. Karena ada juga yang berpendapat pada saat sujud kemudian pancatannya itu kedua kaki harus merapat. Enggak juga aturannya seperti itu. Enggak. Dalam fikih enggak disebutkan secara terperinci seperti itu. Yang penting kakinya itu adalah begini, mancal begini gitu loh, Pak. Itu pada saat sujud. Yang kedua hadirin, kesalahan sujud itu yang sering tertutupnya dahi oleh songkok atau oleh mukena. Nah ini hadirin, kalau ibu-ibu biasanya sujud begini, ini mukena, dahinya di atas mukena. Ini nggak boleh, karena dahinya harus di atas sajadah. Dan kalau kita memakai songkok, memang juga ketika sujud memang harus nampak jidatnya, Pak. Untuk sujud, Bapak pakai songkok hitam ya harus nampak. Tapi nanti kalau Bapak misalkan kondangan atau apa ya pakainya ya begini kan gitu, Pak, ya. Ada aturan yang tidak tertulis gitu loh. Jangan Bapak kondangan pakai begini juga gitu ya kan. Nah ini kan juga kurang bagus itu ya. Kondangan ya begini ya kan. Kemudian kalau sholat ya diginikan, karena memang fungsinya adalah agar rambut jangan sampai turun menutupi dahi. Itu, Pak. Ini yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita lupa rokaat, misalkan begini, ini kita terangkan secara terperinci saja. Jadi pertanyaannya itu, ketika seseorang itu lupa rokaat, ya kan, kemudian dia ingat setelah salam, bagaimana solusinya, kan gitu, Pak. Misalkan begini, Pak Ustadz Azman sholat, dia 3 rokaat, padahal isya misalkan gitu, Pak, ya. Kemudian saya ingatkan, Bapak baru 3. Karena saya di sampingnya, beliau masuk pada saat masbuk ketika sudah dapat 1 rakaat, gitu loh. Nah, bagaimana solusinya? Jadi solusinya begini, Pak. Kalau kasusnya seperti itu, misalkan Anda masuk sholat masbuk, ya kan? Ini masbuk. Anda masuk sudah terlambat 1 rakaat, berarti Anda kan kurang 1 rakaat lagi. Namun, namanya kita manusia, kan gitu, Pak, ya.
Imam atahiyat akhir, imam salam ikut salam pula gitu loh Pak. Nah, kemudian tetangganya mengingatkan, mas Simon kan baru 3 kurang 1. Kalau dalam posisi seperti itu Bapak langsung berdiri nambah 1 rakaat, kemudian atahiyat akhir lagi, salam, sah sholatnya Pak secara fikih. Ingat ya Pak ya. Jadi begitu Bapak ikut assalamualaikum, assalamualaikum, Pak Bapak kan baru 1 rakaat, langsung berdiri, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah biasa, nambah 1 rakaat biasa, rukun semua dibaca semua. Baru kemudian Bapak atahiyat juga sama, pokoknya sama. Kemudian Bapak assalamualaikum, assalamualaikum, atau sebelum assalamualaikum Bapak sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud, baru assalamualaikum, assalamualaikum. Sah sholatnya. Saya ulangi Pak ya. Ini Bapak ini 3 rakaat nih. Imam atahiyat akhir, kita mau ikut atahiyat akhir. Kemudian kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian sampainya ingatin, Pak Bapak kurang 1 rakaat. Maka Anda langsung berdiri, tambahin 1 rakaat sebelum salam menjadikan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali, kemudian baru salam. Sah insya Allah sholatnya. Tapi kalau Bapak diingatkan begini, Pak Bapak kurang 1 rakaat. Aduh iya betul. Nah kalau sudah kayak gitu Bapak nambah, ulangi lagi dari awal gitu loh Pak. Karena sudah diseling-selingi dengan perkataan yang membatalkan. Apalagi Bapak ditanya, Pak Bapak kan kurang 1, masa sih? Iya Pak tadi, enggak lah, cukup kurang 1 rakaat Pak. Oh alah iya, sudah Bapak ngulangi dari awal. Udah cakap-cakap panjang kalau kayak gitu ya kan. Nah ini untuk membedakan bagaimana cara mensiasatinya. Nah kalau kita lupa jumlah rakaat di tengah-tengah, ini 4 atau 3 ya, 4 atau 3, maka kita kemudian ambil yang sedikit. Maka hadirin kemudian Anda nambahin 1 lagi rakaat, sebelum salam tambahin dengan sujud sahwi, baru kemudian salam. Itu jika terlupa di tengah-tengah sholat. Nah konsep ini jangan digunakan ketika Anda berbelanja, apalagi jenengan makan gitu loh Pak. Makan di baksonya Pak Muji misalkan gitu ya, kemudian ada makan kerupuk, lupa tadi 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya, udahlah 3 saja. Jangan Pak kalau kayak gitu, Anda ambil yang 4 ya kan gitu kan, jangan ambil yang sedikit, ambil yang banyak gitu. Lebih bagus kita berlebih bayarnya daripada kurang, daripada nanti panjang hisapnya kan gitu Pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan fikih. Kemudian ada yang bertanya, secara ringkas tolong jelaskan perkara yang menjadikan asbab alam kubur kita menjadi kubur yang menyenangkan. Ini pertanyaannya ini bagus sekali Pak. Karena begini Pak, alam kubur ini kan ada di antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian durasinya Pak, itu sampai yaumul qiyamah, sampai yaumul ba'tsi, hari kebangkitan nanti. Sebelum hari kebangkitan kita masih di alam kubur. Dan saya sampaikan lagi hadirin bahwa antara kiamat dengan hari kebangkitan itu Pak, prosesnya panjang, berpuluh-puluh tahun, sampai kemudian sudah binasa semua, satu pun nggak ada yang hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para raja yang mengaku mereka raja di dunia, siapa sekarang yang berkuasa? Itu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan lagi, itu Masya Allah Pak, panjangnya durasi itu. Sedangkan kita masuk di alam kubur sampai yaumul qiyamah saja sudah panjang. Dan kita, nah ini Pak, saya yang agak tidak setuju dengan semenisasi makam itu Pak. Mohon maaf ini, mohon izin Pak, kalau nanti kita ini hadirin dimakamkan di pemakaman umum, jangan menjadi beban tanah itu untuk kita pertanggungjawabannya Pak. Kalau memang kita ini memakamkan orang tua kita di tanah pemakaman umum, kita harus sadar dan ikhlas yang mana suatu saat nanti mungkin makam bapak kita, makam ibu kita ini akan dipakai oleh orang lain Pak. Harus sadar itu. Karena itu tanah bukan milik Anda sendiri.
tanah wakafnya milik wakaf umum. Sudahlah, jenengan kalau semenisasi keluarga Anda di makaman umum untuk pembelaan, tanya seluruh ustadz, tanya seluruh kiai, tanya secara ulama untuk pembenaran sikap jenengan itu, Pak. Atau kuliklah aturan perundang-undangan yang kemudian mengesahkan semenisasi di pemakaman umum. Yang pertama, jelas melanggar syariah itu, Pak. Karena wakafnya adalah tanah wakaf untuk umum, bukan milik kita tok. Orang lain juga punya itu. Sudah disemenisasi, kasih pagar besi lagi, Pak. Habis itu ditinggal pergi sama anak-anaknya, merantau kemana-mana. Yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Mohon maaf hadirin, kita ini dikenal hanya generasi sampai anak. Ucok-ucoknya nanti sampai generasi cucu, Pak. Kita ini dikenal anak-anak kita. Setelah cucu nanti anaknya cucu itu kadang sudah nggak kenal mbahnya, Pak. Kita itu seperti itu. Nah hadirin, ini masalah berkaitan dengan makam. Kita kembali kepada alam kubur tadi, Pak. Siapapun di antara kita yang saat ini mungkin lagi sehat-sehatnya, yang saat ini kita duduk sambil tersenyum, yang saat ini kita ngaji sambil bisa minum kopi, semua yang duduk di sini nih bakalan masuk alam kubur semua, Pak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, jenengan, saya, Anda, Bapak, Ibu, semuanya masuk alam kubur, Pak. Semuanya. Dan sekarang ini kita mungkin masih sehat, tapi akan ada satu masa di mana kita sudah menyerah dengan keadaan, Pak. Dan nggak kuat lagi, ya Allah, fisik saya kembalikan kepada Engkau, ya Allah, jiwa kami ini, ya Allah. Kita akan berkata begitu suatu saat nanti, Pak. Karena fisik kita udah nggak mampu lagi. Nah hadirin, kemudian masuklah kita di alam kubur tadi, yang kemudian sampai nanti pada hari kiamat. Hebatnya, tanda kehidupan setelah alam dunia tadi, yaitu alam akhirat, itu dikubur. Jika seseorang bagus di alam kubur, insya Allah hadirin, dia akan mendapatkan kehidupan alam akhirat yang lebih mudah dan lebih bagus. Tapi kalau saat di alam kubur dia sudah sengsara, kehidupan selanjutnya akan lebih berat lagi, Pak. Jauh lebih berat daripada alam kubur. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu an kalau membahas kubur menangis, Pak, menangis. Di kubur kita sendirian. Coba sekali-kali nanti Bapak, ya kan, atau Ibu kalau di rumah tidur mepet ke dinding gitu loh, Pak. Nah, kayak gitu. Tidur mepet ke dinding, menghadap ke barat, misalkan gitu. Kalau enggak, pokoknya mepet ke dinding lah. Kemudian ditutupin bantal, tutupin selimut. Bayangkan suatu saat Anda akan seperti itu tidurnya dan tidak bisa bangkit lagi, Pak. Begitu meninggal, selesai. Amaliyah tertutup, kesempatan tertutup, nggak akan dapat lagi, Pak, kesempatan itu. Alam kubur. Nah, apa saja amaliyah-amaliyah yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridho, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur itu sebagai salah satu taman surga yang menyenangkan hati orang tersebut tadi. Yang pertama, ini penting sekali, Pak. Betul-betul ayyuhafidhu anil shalawatil khamsi. Betul-betul menjaga, memperhatikan sholat 5 waktu, Pak. Sholat 5 waktu itu nggak bisa ditawar lagi, Pak. Harus fokus, jangan diremehkan. Kalaulah memang nanti ada kegiatan, saya akan ke kegiatan gitu, ya udah, azan jenengan cari masjid segera sholat, Pak. Habis itu jenengan akan umurnya panjang, insya Allah. Kenapa umurnya panjang? Karena begini, Pak. Contoh misalkan, sholat duhur masuk jam 12, jamaah sampai 12:04 misalkan. Itu jarak dari jam 12:04 sampai jam 3 masuk waktunya sholat asar panjang, Pak. Tapi kalau Bapak menunda-nunda, tunggu nanti sebentar, Anda sholat duhurnya jam 2 baru selesai sholat, tiba-tiba sudah asar lagi, Pak. Pendek perasaan umur, Pak. Nah ini yang pertama. Maka yang pertama yang memang betul-betul dijaga ini adalah sholat 5 waktu. Upayakan berjamaah, upayakan.
Kalau memang tidak ada halangan yang sangat urgent saja hadirin, upayakan sholat 5 waktu. Dan sholat itu nanti harus sampai menjadi jiwa ruh kita, Pak. Sehingga nanti ketika Anda sakit apapun, dalam sakit itu yang terbersih cuma sholat, dan sholat saja, Pak. Bahkan dalam keadaan koma saja, Anda sadar, Anda akan menggigit tentang sholat sampai ditargetkan itu seperti itu, Pak, masalah sholat itu. Ini nggak main-main masalah sholat. Hebatnya orang yang menjaga disiplin sholat berjamaah itu, Pak, dari dunia sampai akhirat hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan semua, Pak. Rezekinya, harga dirinya, kehormatannya. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah itu, Pak. Nggak percaya, buktikan saja. Ini hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan ketika kita menjaga sholat 5 waktu tadi. Kecuali ada memang hal-hal yang secara syar'i, kemudian hal-hal yang memang secara urgent kita tidak bisa meninggalkan, itu akhirnya kemudian tertinggal, wajar. Karena kita juga manusia. Kalau bisa ya 5 waktu seumur hidup, kalau bisa. Nah hadirin yang dirahmati Allah, orang yang menjaga seperti itu, Pak, orang yang menjaga seperti itu, coba Bapak nanti coba, jenengan coba jaga sholat 5 waktu bersama itu 2 tahun saja, Pak. Ini saya berani begini nih, Pak, karena di Pilwako belum turun nomor urut, kan itu kan. Nanti kalau sudah nomor urut begini dipostingkan dengan di crop report pula saya, kan itu, Pak, ya. Hadirin, coba Anda jaga sholat 5 waktu bersama ini 2 tahun. Tidak terasa, Anda kadang tidak sadar, Anda insya Allah akan menjadi seseorang yang menempati doanya itu, makbulnya doanya kedudukan waliullah. 2 tahun jenengan jaga betul sholat jamaahnya. Jangankan sampai berdoa, Pak, batin saja Allah kabulkan insya Allah, Pak. Kalau tidak percaya coba, Pak, tengok bapak-bapak yang sudah menjaga sholat berjamaah selama 2 tahun itu, Pak. Makanya jangan pernah ngomong kotor, jelek, doa jelek kepada orang lain, apalagi kepada keluarga, Pak. Kalau ahli sholat bersama itu, jangankan kamu sampai berdoa meminta sesuatu, Pak, batin saja Allah kabulkan. Allah kabulkan. Adapun kalau kemudian dibimbing rasa kekurangan dan lain sebagainya itu, Pak, rasa sakit, hadirin begini, Pak. Ada satu kaidah, Pak. Orang yang hidup di dunianya itu kok penuh dengan kesengsaraan, maka kenikmatan hidupnya Allah simpan nanti untuk kehidupan akhiratnya, Pak. Tapi orang kalau di dunia penuh dengan kemuliaan, dalam arti kenikmatan yang sampai melanggar syar'i, duit banyak, judi sana sini, zina sana sini, pesta pura sana sini, sedikit demi sedikit dia mengurangi kenikmatan akhiratnya, Pak. Ada kaidah itu sampai begitu. Maka hati-hati sekali kalau bapak-bapak, ibu-ibu kok hidupnya di dunia ini seneng terus, Pak. Itu hati-hati. Jangan-jangan menggerogoti nikmatnya di kampung akhirat. Nah ini kenapa saya sampaikan, agar ketika Anda di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sudah berdoa berkali-kali, tapi tetap ujian itu datang, Anda berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kenikmatan akhirnya besar sekali, Pak. Ini, Pak, kuncinya di sini, sirnya di sini nih, Pak. Nah makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah menjaga Pak Ustadz ini 2 tahun saya sholat berjamaah, tapi kok masih diuji terus. Bahkan doa-doanya kadang nggak makbul istilahnya gitu. Itu kan perasaan Bapak. Tapi kalau kemudian jenengan cermati lagi, Anda kaget. Ya kita mintanya dari kecil-kecil dulu, Pak, gitu kan. Misalkan Bapak dari sini nih, sudah batin, ya Allah nanti habis ini sholat jamaah, sholat isya, saya pulang, saya mau minum kopi, ya Allah saya minta kopi, ya Allah, kecil-kecil dulu gitu kan. Walaupun seperti biasa istri akan membikinkan kopi gitu loh, Pak, misalkan. Itu nanti insya Allah sebelum tidur Anda akan minum kopi. Ada dari kecil-kecil seperti itu. Jangan kemudian sampai di rumah, ya Allah saya minta nanti sampai di rumah motor baru gitu, Pak, ya nanti ya jeglek jenengan kan itu. Ini yang pertama, jaga betul sholat 5 waktu.
Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, istiqomah konsisten membaca Al-Quran. Jangan pernah punya pedoman, saya nanti kalau ada waktu luang saya akan baca Al-Quran. Kalau itu jenengan punya dan Anda berperilaku seperti itu, sampai Anda meninggal nggak akan pernah punya waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi paksakan diri untuk meluangkan waktu, untuk menyempatkan diri untuk memanage perilaku kita membaca Al-Quran, gitu loh Pak maksudnya. Ini kenapa? Karena Al-Quran itu mu'anisan fil qabri. Allah jadikan sebagai teman yang menyenangkan hati nanti di dalam kubur. Itu Al-Quran, bacaan Al-Quran itu Pak. Jadi ayo kita mulai rubah. Kalau perilaku kita selama ini hadirin masih nggak mau baca Al-Quran, kunci perilaku itu, tutup buku, masukkan kantong, buang Pak. Ganti sekarang. Kenapa? Karena faktor usia. Mau sampai kapan lagi kalau nggak mau membaca Al-Quran? Kita ini kan, mohon maaf, bukan, ya kita nggak pernah tahu ajal itu mana yang duluan, kan nggak pernah tahu. Andaikan satu pokok bambu itu Pak, ya kan, itu kita tidak pernah tahu bambu mana yang akan diambil lagi. Kadang untuk isi lumpia, ya kan, diambillah rebungnya kan, rebung itu bambu yang masih muda itu loh Pak. Kemudian untuk tali ya diambil bambu yang masih agak-agak lemes kan gitu, lentur. Kalau yang mau untuk buat rumah, tiang dan sebagainya diambil yang tua kan gitu Pak. Nah kita ini cuma mau dipakai untuk Allah SWT mana kan itu Pak ya. Kalau mau dipakai isi lumpia ya kita ambil di muda kan itu Pak ya, ya jangan sampai kan itu Pak. Kalau mau dibuat tali ya ambil yang agak lentur kan gitu. Kita nggak pernah tahu usia siapa yang akan duluan. Nah hadirin, karena kita tidak pernah tahu, maka kita perlu betul-betul menyiapkan mulai saat ini apa yang harus kita bawa nanti ke alam kubur. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, usia ini hadirin, ketika malaikat Israel datang, ini kadang nggak kabar-kabar gitu loh Pak. Ya kalau ngabarin dulu, Mas 3 hari saya mau ke situ, ya kan itu. Siapa Israel lah, kita persiapan Pak ya, 3 hari totalitas ya kan itu. Kadang tiba-tiba datang, jangan pulang sampai ke rumah tiba-tiba assalamualaikum siapa Israel, itu kaget gitu kan. Dan mereka dia itu datang tanpa GPS saja udah pasti bisa. Dan kita nggak pernah tahu siapa duluan. Kalau Bapak mau duluin saya ya monggo silahkan, saya ikhlas sekali kan gitu. Pak Ustadz saya duluan ya, oh silahkan kan gitu Pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan qiraat Al-Qur'an. Ini yang sudah bisa, paksakan diri. Kalau nggak paksakan diri nggak akan bisa. Tapi kalau yang belum bisa, ayo cari ustadz, belajar baca, intensifkan per hari, per malam Pak, mari terus ngaji, insya Allah 2 bulan aja putus Pak, insya Allah Pak bisa baca Al-Quran. Jangan 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Kalau 1 minggu sekali ya nggak bisa Pak. 1 minggu sekali saja, begitu pas hari mau belajar ngajinya ada pajatan, ada kenduri, nggak jadi ngaji. Besoknya lagi kerja bakti 17 Agustus, nggak jadi lagi. Besoknya lagi istrinya ngajak jalan-jalan, nah sudah 1 bulan sekali, 5 tahun nggak bisa baca Al-Quran Pak, keburu habis umur kita. Ini qiraat Al-Quran. Makanya untuk mengistiqomahkan itu sering saya sampaikan, ba'da maghrib itu Pak, sholat yang pertama sholat ba'da maghrib, yang kedua sholat sunnah awabin, yang ketiga membaca surat Al-Mulk, yang ketiga, yang keempatnya Bapak baca doa Ismul A'dzam, doanya Nabi Yunus itu Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali. Coba jenengan amalkan itu ya sambil ngaji kayak gini kan. Kalau baca Ismul A'dzamnya bisa, tapi kalau baca Al-Mulknya kan nggak bisa Pak ya. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat, yang ketiga, ini amalia yang berkaitan dengan kubur kita Pak. Yang ketiga, ini sekaligus mengcounter terhadap perkara yang bisa mendatangkan azab kubur Pak. Azab kubur itu terjadi karena kebanyakan tidak mampu mengontrol 2 hal yang dianggap remeh. 1 lisan, 2 air kencing.
Satu lisan, dua air kencing. Ini kebanyakan datangnya adab kubur itu dari dua perkara tadi. Di samping orang yang meremehkan masalah sholat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena lisan ini meluncurnya itu lebih cepat daripada anak panah. Dua perkara yang sangat tajam dan cepatnya luar biasa, Pak. Satu, pandangan mata. Dua, keluarnya omongan dari lisan seseorang, Pak. Itu cepatnya melebihi lepasnya anak panah dari busur, tajamnya melebihi pedang yang paling tajam sekalipun, Pak. Dua perkara ini. Pandangan mata, Pak, misalkan Bapak jalan, ada perempuan nampak auratnya, Pak. Meskipun Anda cuma sekilas saja, Pak. Pandangan ketika sudah meluncur, Anda pasti akan tercipta di memori Anda, Pak. Itu padahal hal itu masih diampunkan secara syar'i karena sekilas. Yang tidak diampunkan itu begitu sekilas kembali lagi. Ya, itu sudah haram kalau itu, Pak, ya kan? Meskipun Anda bilang istighfar. Astagfirullah itu kan, tapi ya tetap haram, dosa. Itu pandangan mata. Kedua, lepasnya omongan dari lisan. Kadang ada seseorang itu memang sengaja mengeluarkan perkataan, kalau bisa melukai hati orang lain itu seneng gitu loh, Pak. Aneh kan? Tapi kita kadang pernah di zona itu gitu loh, Pak. Kalau kita ngomong, kemudian omongan kita ini melukai hati orang lain, itu kita puas. Padahal itu kan nggak bagus. Tapi kita pernah melakukan itu di zona itu, pernah. Ya karena kita belum ngaji banyak-banyak. Kalau sudah ngaji kan nggak mau gitu loh, Pak. Nyindir juga begitu. Kadang kita ini bikin status saja, kalau bisa nyindir seseorang itu puasnya luar biasa gitu loh, Pak. Ya kan? Padahal itu kan nggak ada gunanya juga, orang yang tersindir juga belum tentu membaca kok, ya kan itu. Coba ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dewasa di dalam penggunaan lisan. Padahal hati itu begitu sudah luka dengan lisan, sampai kapanpun orang itu akan ingat selalu, Pak, apa yang diucapkannya. Dalam istilah memaafkan siap, tapi melupakan tidak, kan gitu, Pak. Nah, ini kalau menurut saya juga bagus. Lupakan kan selesai. Daripada kita terbebani hal negatif, perkara-perkara zaman-zaman dulu kan lebih baik lupakan, tatap masa depan selesai. Nah hadirin, sebagai perbandingannya atau lawan daripada dua perkara tadi, Pak. Kalau kencing jelas nanti pembahasannya di Toharoh, lisan saja. Maka hadirin, justru kebalikannya, lisan yang digunakan untuk selalu zikrullah dan membaca tasbihah, maka itu akan menjadi sebab kenikmatan di alam kubur kita. Ini yang ketiga, mengontrol lisan dengan bikasroti dzikri, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah. Tapi Pak Ustadz, saya zikir, asal zikir itu mulut entah zikir tapi pikiran entah kemana-mana. Gak apa-apa. Bukankah dulu sudah pernah saya sampaikan dalam kitab ketika kita ngaji hikam, zikir itu ada satu, zikir maghoflah, mulut hatinya zikir, pikirannya kemana-mana, gak apa-apa, jalani saja zikir dengan kelalaian itu, Pak. Kemudian zikir ma'al khudur, mohon maaf, zikir ma'al yakdoh dulu, Pak. Mulutnya zikir, hatinya zikir, asal pikirannya mau kemana-mana Anda potong, cut, balik lagi ke zikir. Anda zikir terus kemudian mau melayang-layang, Anda cut, balik ke zikir. Ini zikr ma'al yakdoh. Yang ketiga, zikir ma'al khudur, pikirannya nggak sempat kemana-mana, Pak. Begitu zikir, ya zikir terus, Pak. Hati dan pikirannya itu sudah menyatu, Pak, sehingga dia bagaikan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia betul-betul merasakan diamati CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mau bermaksiat saja takut, Pak, orang ini, Pak. Kalau sudah zikir seperti itu. Yang terakhir zikir ma'al ghaibah. Hilang semuanya ini, Pak. Dalam artian hilang bukan kemudian Bapak manusia-manusia, kemudian saya manusia kayak ini, kemudian ada apa ini? HP hilang dalam, ya enggak gitu. Itu namanya rusak penglihatan kalau itu, Pak.
Artinya ketika saya melihat Anda melihat saya, itu ketika sudah dzikir mal ghaibah itu. Jenengan tidak melihat saya sebagai manusianya, tapi jenengan langsung melihat Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Sama dengan ketika kita melihat tulisan itu, Pak. Kalau kita, Pak, lukisan itu, Pak. Orang awam kayak kita itu lihat lukisan ini, Pak. Kalau tidak takjub, ya menghujat gitu kan. Kalau pemandangan bagus sekali, Masya Allah, ini lukisan kok bagus kan. Kalau lukisan abstrak, menghujat kita, Masya Allah, lukisan nggak paham kayak gini jutaan pula harganya. Ini apalah, kan kita ngacat kan gitu, Pak. Itu kalau kita melihat lukisan, kita melihat gambaran makhluk. Kalau kita baru satar zahir, Pak, lihat yang cantik, yang cakep, kita Masya Allah, orang kok cakepnya kayak gitu. Begitu melihat yang jelek, astagfirullahaladzim, ya kan itu kan itu. Padahal nggak boleh, tapi kita masih terpikat dengan zahir. Itu karena kita orang umum. Tapi kalau ahli lukisan, begitu melihat lukisan, yang terbayang, oh ini yang melukis, langsung begitu. Melihat gaya-gayanya, dia yang dilihat bukan lukisannya, tapi yang dia ingat adalah yang menciptakan lukisan itu. Begitu juga dengan dzikir ma'al ghaibah tadi, Pak. Melihat apapun, kejadian apapun, dia langsung koneksasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang pandangan perbuatan makhluk. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, maka untuk menjadi asbab kubur kita baik, bagus, perbanyak zikrullah. Terserah. Kalau saya biasanya tidak lepas dari 3 saja, Pak. La ilaha illallah, kalau mau saya tambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholawat, istighfar. Nah itu, Pak, 3 perkara itu. Nah terserah Bapak, saya mau tambah hasbunallah wa ni'mal wakil, Pak Ustadz, silahkan. Nah zikir itu ada 2, Pak, 2 jenis. Zikir yang sanadnya kita baca hadis, kemudian sanad langsung kepada Rasulullah SAW. Ada zikir yang sanadnya bersambung, man to man sampai Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah kalau 2 kalimat syahadat saya, alhamdulillah, Pak, sanad sampai ke Rasulullah SAW itu ada, Pak. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Nah, ikut jamaah thariqah, Pak. Kemarin ada bayat thariqah Sadaliyah Akbar. Itu kita mensanadkan syahadat kita dari kita, guru kita, jabat tangan, kan ada jabat tangannya, Pak. Guru kita kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ada sanadnya. Kalau Bapak mau ikut kapan-kapan, Pak, kita buka lagi, Pak. Kita jemput lagi kiainya dari Surabaya itu, Pak. Pak Kiai Ali Ridho itu. Kita jemput lagi. Nah, kemudian kita bareng-bareng nanti bayat akbar gitu, misalkan di Masjid Al-Uswah gitu, Pak. Gitu, Pak, ya. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menjadi tidak cuman menjadi tameng azab di kubur. Bahkan hadirin, tameng dari bala dunia, tameng dari bala bencana, tameng dari azab neraka. Perkara ini, Pak. Apa perkara itu? Sedekah, Pak. Jadi hadirin, sedekah itu kan ada 2, yang wajib dengan yang sunnah. Kalau yang wajib kan zakat. Sudah, Pak, jenengan nanti total seluruh penghasilannya dalam per bulan, kalau sudah di atas 6.850.000, Anda sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, Pak. Tunaikan, Pak. Jangan pernah nggak ditunaikan. Neto atau bruto, Pak, terserahlah. Jenengan mau neto juga ada yang bertanggung jawab, ulamanya mau bruto juga ada. Yang penting ada zakat. Lawang andekan Anda penghasilannya 10 juta, zakatnya cuma 250.000 kok, Pak. Yang 9.750.000 dikembalikan lagi untuk Anda. Dan hartanya akan berkembang, hartanya akan bersih, hartanya akan menjadi sesuatu harga yang barokah. Itu kalau sudah dizakati. Jangan sedekah dulu kalau memang penghasilannya di atas itu. Tapi zakat dulu, Pak. Kalau penghasilannya sudah di atas 6.850.000 tadi, Pak. Jangan ambil zakatnya dulu baru kemudian sedekahnya. Nah, kalau sesudah itu, Pak, baru kemudian sedekah. Usahakan setiap hari
Saya ulangi Pak ya, usahakan setiap hari sedekah meskipun 1.000 perak. Kemana Pak Ustadz? Itu kotak hijau itu masih berada di mana-mana Pak. Kalau enggak nanti jangan ambil kantong aso itu yang hitam, setiap hari masukkan situ Pak. Nah, itu nanti mau diberikan kepada siapa silakan Pak. Saya tertarik Pak dengan ibu-ibu majelis taklim Baitul Mukminin itu Pak. Mohon maaf ini. Saya mengajarkan atau saya mengajak, bukan mengajarkannya. Saya mengajak untuk infak rutin subuh Pak. Pertama kali dengan Basnas. Pertama kali saya drop kaleng. Ada mereka setiap bulan saya ngisi pengajian di sana sekaligus tarik kaleng. Begitu seterusnya. Lama-lama saya lupa Pak, kadang lupa bawa kalengnya. Mereka nggak pakai kaleng lagi, udah Pak Ustadz nggak usah pakai kaleng-kaleng, kami pakai kantong asoy aja lah. Ngumpulinnya pakai kantong asoy Pak. Packing kemas nanti pada waktu 1 bulan kumpulin lagi. Bisa kok kayak gitu aja kok. Jadi bukan masalah bisa atau tidak, tapi ini masalah mau atau tidak mau. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amaliyah yang menjadi asbab kita ini, kubur kita menjadi salah satu taman surga. Amin ya rabbal alamin. Betul-betul fokus jaga sholatnya hadirin, kemudian bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, yang terakhir sedekahnya. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita sebagai orang-orang yang taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.